Baik, saya ke Pak Putu lagi. Pak Putu, saya tadi ingin melanjutkan, Anda sempat berbincang soal bagaimana hakim-hakim MK cukup jeli soal menyamakan persyaratan antara calon perseorangan dengan parpol. Apa catatan Anda, Pak Putu? Sebetulnya ketika menunggu putusan ini, saya sudah punya keyakinan cukup tinggi bahwa permohonan bakal dikabulkan. Ketika berbicara misalnya menyangkut masalah pasal 40 itu, saya masih ingat karena saya masih KPU ketika itu, yang kemudian muncul dalam pertimbangan majelis, itu dulu kan memang ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang menjadi dasar kemudian proses pilkada di berbagai daerah. Dan itu sudah digugurkan di pasal 159 itu. Saya ingat betul ketika itu juga diberikan ruang kepada partai politik yang tidak memperoleh kursi di parlemen, maka masih berhak mengusung pasangan calon. Hanya memang persentasenya tidak. Oleh karena itu ketika norma yang sudah digugurkan oleh MK itu diadopsi kembali dalam Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, dan kemudian dimohonkan untuk dibatalkan, saya percaya bahwa ini pasal ini memang akan batal. Cuma kemudian yang surprise saya adalah MK masuk menjadi sangat teknis, betapapun kemudian nanti kita bisa berdiskusi, berdebat panjang bahwa ini misalnya soal open legal policy begitu dari DPR, sangat dalam menyangkut masalah klasifikasi soal persentase di tiap-tiap jumlah DPT di masing-masing provinsi dan kabupaten yang kemudian coba dipadu-padankan dengan calon perseorangan. Pada perspektif ini saya surprise. Surprise-nya apa? Karena dalam konteks penyelenggara, maka KPU sudah memiliki kepastian hukum yang jauh lebih teknis, tinggal mengaplikasikan. Mungkin kita akan bisa berdebat menyangkut persoalan bahwa ini open legal policy atau tidak. Tapi bayangan saya ketika hakim kemudian, para hakim MK memutuskan ini, kalau tidak diberikan satu rambu yang lebih teknis, malah KPU-nya akan bingung nanti untuk menerjemahkan di bawah seperti apa seharusnya. Sehingga atas dasar azas manfaat itulah saya kira kemudian Majelis Hakim MK memberikan rambu yang lebih teknis untuk langsung bisa diaplikasikan dengan standar demokrasi yang sama dengan calon perseorangan. Pada poin itu yang saya lihat cukup surprise. Kalau urusan kemudian masalah pencalonan, batas usia dari pencalonan, saya sejak awal sudah sangat yakin bahwa MK akan mengabulkan permohonan itu, setidak-tidaknya kemudian akan kita bisa bersama-sama mengabaikan putusan MA. Dulu ketika saya masih di KPU 2009, memang sempat juga ada kejadian seperti ini tentang satu norma yang sama, MA mengatakan berbeda, MK mengatakan berbeda, lalu kami ketika itu di KPU, saya ingat ketika menyangkut masalah alokasi kursi ya, perhitungan tahap kedua, tahap ketiga, MA kemudian mengatakan berbeda, MK mengatakan berbeda, maka kami di KPU ketika itu mengambil keputusan untuk mengadopsi apa yang diputuskan oleh MK begitu.